detik-detik penangkapan seorang pria yang terlibat dalam penjarahan saat aksi demo di kantor DPRD. 3 anggota Polres Jepara berpakaian preman meringkus pelaku saat asik menikmati kopi bersama seorang wanita di kedai Jalan Pemuda. Keterlibatan pelaku dalam penjarahan itu diketahui polisi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman video CCTV di DPRD. Dalam aksi demo yang berlangsung pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, polisi telah menahan 11 tersangka. 11 tersangka tersebut terlibat aksi anarkis dari pengerusakan, pembakaran hingga penjarahan. Inilah 4 pelaku perakit bom Molotov yang diringkus Satreskrim Polresta Samarinda sebelum aksi 1 September 2025 kemarin. 4 pelaku ini merupakan mahasiswa jurusan pendidikan sejarah di Fakultas FKIP Universitas Mula Warman Samarinda. Kapolresta Samarinda menyebut, keempatnya memiliki peran masing-masing saat melakukan perakitan bom Molotov yang akan digunakan saat aksi demo aliansi Mahakam pada Senin lalu di gedung DPRD Kaltim. Petugas juga mengamankan 27 bom Molotov, jerigen yang berisi BBM dan kain untuk sumbu. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, polisi tangkap seorang pria yang terlibat penjarahan di kantor DPRD Jepara, Jawa Tengah dan 4 pelaku perakit bom Molotov di Samarinda, Kalimantan Timur ditetapkan tersangka menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi pecat personel Brimob dan Nyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, Kompol Kosmas Kaju Gay. Ia diduga melindas driver ojek online Alvan Kurniawan saat demo ricuh. Saya Herjuno Syaputra, inilah iNews Prime selengkapnya. Jajaran Polres Cilegon bersama personel TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Cilegon melaksanakan patroli gabungan skala besar di wilayah hukum Polres Cilegon. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, menyikapi maraknya aksi anarkis yang terjadi di sejumlah daerah. Dan untuk personil gabungan yang akan melaksanakan tugas hari ini, sejumlah 103 personil yang sudah siap dengan semangatnya untuk melaksanakan kegiatan patroli untuk menciptakan pemeliharaan Kamtipmas dan memberikan kenyamanan terhadap warga ataupun masyarakat. Patroli dilaksanakan dengan menyusuri sejumlah titik pusat keramaian mulai dari Simpang 3, kawasan Monakarta, Jalan Lingkar Selatan PCI, hingga Bundaran Perumnas Cibeber. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama saling jaga dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Lampung Selatan bersama TNI menggelar patroli skala besar. Patroli gabungan yang melibatkan ratusan personel Polri, TNI, Satpol PP dan Linmas ini dilaksanakan secara serentak di kawasan pusat keramaian, jalan protokol, hingga wilayah rawan tindak kejahatan. Patroli skala besar ini merupakan bentuk sinergi TNI Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. Masyarakat yang melihat langsung patroli ini mengaku merasa lebih tenang dan mengapresiasi langkah aparat dalam menjaga Kamtipnas. Melaksanakan patroli keamanan khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, terutama di objek vital seperti rumah bupati, wakil bupati, bank atau tempat keramaian anak-anak. Patroli skala besar ini direncanakan akan rutin dilaksanakan sebagai upaya preventif agar wilayah Lampung Selatan aman dan kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Sulsel menangkap 11 orang tersangka pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tersebut diduga terlibat pembakaran, pengerusakan dan mengambil barang milik negara saat aksi unjuk rasa Jumat malam lalu.
Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim Lapor Polri pasca pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo yang berujung ricuh Jumat lalu. Di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap sedikitnya 11 orang terduga pelaku di beberapa lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku ini diketahui adalah mahasiswa dan warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Dari 11 orang yang ditangkap, 8 orang diduga merupakan pelaku pembakaran dan pengerusakan di DPRD Kota Makassar, sementara 3 orang lainnya beraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 11 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya untuk mengungkap motif kejadian dan mencari barang-barang milik negara yang sempat diambil oleh pelaku. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363, ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya, aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus lalu berujung pada pembakaran gedung DPRD dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein dikabarkan ditangkap polisi di Bali. Namun Ketua LBH Bali mengungkap belum menerima keterangan dari kepolisian. Saya tahu Bapak adalah kontrakan ya, kita ke kontrakan ya. Ada Indonesia, ini benar kalian. Indonesia juga adalah Beredar di media sosial, video penangkapan terhadap aktivis yang merupakan admin akun Gejayana memanggil Syahdan Hussein. Lembaga Bantuan Hukum Bali mengumpulkan informasi terkait penangkapan tersebut. Diketahui Syahdan ditangkap pada Senin 1 September malam. Tak lama kemudian Selasa dini hari, Syahdan langsung diterbangkan ke Jakarta. Ketua LBH Bali Reski Pratiwi mengungkap belum menerima keterangan resmi terkait tindak pidana yang menjerat Syahdan. Kami baru tahu tadi pagi, kabarnya beredar dia ditangkap malam dan diterbangkan ke Jakarta dini hari ke Jakarta. Siapa Mbak? Syahdan Hussein. Kalau dugaannya ditangkap itu karena apa dia? Kami belum tahu sama sekali. Dari pihak kepolisian di Polda Bali yang kami ajak koordinasi juga tidak banyak memberikan informasi. Ditambahkannya bahwa Syahdan tidak tinggal di Bali, namun pada saat penangkapan kebetulan yang bersangkutan sedang berada di Bali. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Arya Shandi membantah Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap admin sekaligus Humas Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Aktivis Gejayan memanggil itu apa betul dilakukan penangkapan di Bali dan? Tidak ada ya, informasi itu tidak ada, tidak betul.